Metode SERQUAL adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan sebuah organisasi atau perusahaan. Metode ini mengidentifikasi 5 dimensi utama untuk mengevaluasi pelayanan, keandalan, daya tanggap, asuransi, empati, dan bukti fisik. Dengan mengevaluasi perbedaan antara harapan pelanggan dan persepsi mereka terhadap pelayanan yang diberikan, metode ini juga membantu mengukur kepuasan pelanggan. Metode SERQUAL melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, mengumpulkan data. Pertama, pelanggan diminta untuk membersihkan harapan mereka yang terhadap layanan yang diinginkan dan kemudian menilai pengalaman aktual mereka dengan layanan yang diberikan. Yang kedua, penilaian. Persepsi dan harapan pelanggan dibandingkan untuk setiap dimensi kualitas layanan, keandalan daya tanggap, asuransi, empati, dan bukti fisik. Yang ketiga adalah analisis perbedaan antara harapan dan persepsi pelanggan dihitung untuk setiap dimensi, memberikan wawasan tentang area yang mana yang perlu diperbaiki. Yang keempat, aksi perbaikan. Setelah identifikasi kelemahan, perusahaan dapat membuat perubahan atau perbaikan dalam layanan mereka untuk mengurangi kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelanggan. Kelima, berkelanjutan. Proses ini seringkali berlanjut secara berkelanjutan untuk memastikan perbaikan terus-menerus dalam pelayanan yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu adalah SERQUAL atau Service Quality, adalah sebuah model yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan. Salah satu penekanan dalam SERQUAL adalah dengan menggunakan bobot kepentingan kualitas layanan. Bobot kepentingan ini memberikan nilai penting pada setiap dimensi kualitas layanan berdasarkan persepsi dan harapan pelanggan. Proses pengukuran dengan bobot kepentingan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada identifikasi dimensi kualitas layanan yang relevan. 2. Kumpulkan data persepsi dan harapan pelanggan untuk setiap dimensi tersebut. Yang ketiga, tetapkan bobot kepentingan untuk setiap dimensi, menunjukkan seberapa pentingnya dimensi tersebut bagi pelanggan. Yang keempat yaitu ada hitung skor kualitas layanan dengan mengurangkan skor harapan dari skor persepsi lalu dikalikan dengan bobot kepentingan. Dengan menggunakan bobot kepentingan, organisasi dapat fokus pada peningkatan dimensi kualitas layanan yang dianggap paling penting oleh pelanggan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Important atau Performance Analysis atau IPA adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan tertentu. Metode ini membantu organisasi memahami kontribusi atribut-atribut khusus terhadap kepuasan pelanggan dalam konteks pengukuran kualitas layanan. Langkah-langkah penggunaan IPA mencakup identifikasi atribut layanan dengan menentukan atribut kualitas layanan yang akan dievaluasi, menentukan tingkat kepentingan melalui survei atau penentuan pelanggan, serta melakukan penilaian kinerja berdasarkan umpan balik pelanggan. Keunggulan yang perlu dipertahankan terletak pada atribut di kuadran kanan atas, sementara atribut di kuadran kiri bawah memerlukan pertimbangan lebih lanjut untuk menentukan kebutuhan perbaikan. Atribut di kuadran kanan bawah, meskipun memiliki kinerja tinggi, mungkin perlu kembali terkait efisiensi alokasi sumber daya. Selanjutnya, organisasi dapat mengimplementasikan rencana perbaikan berdasarkan hasil analisis IPA untuk meningkatkan kinerja atribut yang dianggap penting oleh pelanggan. Penting untuk diingat bahwa hasil analisis IPA bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, sehingga langkah-langkah evaluasi dapat diulang secara berkala guna memastikan organisasi terus memahami dan memenuhi harapan pelanggan. Model Carter merupakan suatu pengukuran kualitas pelayanan perbankan syariah dengan 6 dimensi, yaitu compliance, assurance, reliability, tangible, empathy, dan responsiveness. Compliance, kepatuhan. Kepatuhan merujuk pada ketaatan terhadap peraturan, kebijakan, dan standar yang berlaku. Hal ini dapat mencakup aspek hukum, regulasi industri, atau kebijakan internal suatu organisasi.
2. Assurance, jaminan. Jaminan adalah keyakinan atau kepercayaan bahwa suatu sistem atau proses berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini mencakup penilaian risiko dan kontrol untuk memastikan bahwa tujuan dan kebutuhan terpenuhi. Reliability, keandalan. Keandalan merujuk pada kemampuan suatu sistem, produk, atau layanan untuk beroperasi secara konsisten dan dapat diandalkan dalam berbagai kondisi. Tangible, nyata. Sesuatu yang bersifat nyata dapat dilihat, diraba, atau diukur. Dalam konteks bisnis dapat merujuk pada produk fisik atau aset yang dapat diidentifikasi dengan panca indera. Empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Empati adalah kualitas interpersonal yang penting untuk membangun hubungan yang baik dan memahami kebutuhan orang lain. Responsiveness, daya tanggap. Kemampuan atau kecepatan dalam menanggapi kebutuhan, permintaan, atau perubahan dalam lingkungan sekitar. Daya tanggap mencerminkan kesiapan untuk bertindak atau merespon dengan cepat.